Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali. Hari ini Papan Spidol akan memberikan materi mengenai negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN. Dan untuk kali ini Papan Spidol akan membahas mengenai negara Myanmar. Myanmar memiliki ibu kota Nay Pyi Taw dengan mata uang Kyat. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Myanmar, dan kepala negara yang memimpin Myanmar adalah seorang presiden dengan nama Tin Kyaw. Myanmar memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948 dari Inggris, dan setelah itu Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama yaitu bernama UNU. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan UNU. Setelah itu, mereka mengambil alih kekuasaannya, dan sejak itu Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Myanmar dikenal sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Pagoda Swidagon adalah penanda ibu kota Myanmar. Hal ini sangat mencolok karena warna kuning emas serta tinggi stupa utama yang mencapai 99 meter. Pagoda ini menjadi tempat peribadatan paling suci umat Buddha di Myanmar. Menurut arkeolog, pagoda ini dibangun pertama kali oleh etnis Mon di antara abad ke-6 dan abad ke-10 Masehi. Catatan resmi mengenai pagoda itu baru disebutkan dalam tulisan bertahun 1485. Stupa yang dibangun etnis Mon itu diyakini roboh dan diabaikan hingga kemudian difungsikan lagi pada abad ke-14 oleh Raja Mon bin Yau dari Bago. Seabad kemudian, Ratu Sin Shaobo yang hidup pada tahun 1453 sampai dengan 1472 menyerahkan kekayaan berupa emas seberat 40 kg. Emas itu dijadikan daun emas untuk menutupi permukaan stupa. Selain Swidagon, ada juga kota kuno di Myanmar, yaitu Bagan. Bagan dulunya rumah lebih dari 10.000 struktur Buddha yang dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Pagan dari abad ke-9 sampai ke-13. Akan tetapi, hari ini di sana hanya ada 2.200 stupa dan pagoda yang masih berdiri, dan di daerah ini disebut zona arkeologi Bagan. Banyak yang membandingkan situs Bagan dengan situs Angkor Wat yang berada di Kamboja. Angkor Wat berdiri di hutan hujan, sedangkan Bagan berdiri di wilayah yang cukup gersang seperti gurun pasir. Menara Angkor menyerupai tongkol jagung tinggi ramping, sedangkan Bagan terlihat seperti nanas dan es krim, lebih lebar dan bulat. Kuil Angkor Wat lebih megah dan lebih banyak hiasan, sementara Bagan lebih kecil dan lebih sederhana. Adapun makanan khas dari Myanmar yaitu mohinga. Mohinga adalah sup berbasis ikan yang disiapkan dengan mie beras yang dianggap oleh sebagian besar sebagai hidangan nasional. Umat Buddha adalah mayoritas penduduk di Myanmar. Mereka tinggal di kota besar seperti Mandalay. Di kota ini terdapat industri pengepakan teh, tenun sutra, pembuatan bir dan penyulingan, pemotongan batu kiok, pengecoran kuningan dan tembaga, dan pekerjaan daun emas. Korek api, ukiran kayu, dan peralatan emas dan perak juga diproduksi di kota ini. Ada permainan yang menarik di Myanmar yang merupakan kombinasi olahraga dan tarian yang dikenal secara lokal sebagai nama Chin Lun, yang artinya keranjang pudar. Olahraga ini konon berusia lebih dari 1500 tahun
dan pernah dimainkan oleh raja-raja di Myanmar. Permainan ini tidak berfokus kepada menang atau kalah, tetapi hanya pada cara permainan itu dimainkan. Lebih dari 200 metode menghubungi bola yang telah dikembangkan sejak pertama kali ditemukan. Jadi, inti dari permainan ini adalah keindahan memainkan bola itu sendiri. Permainan ini terdiri atas 6 orang untuk satu tim. Mereka akan mengupar bola anyaman rotan dari satu orang ke orang lain dengan menggunakan kepala, lutut, dan kaki mereka. Seorang pemain berdiri di tengah untuk melakukan solo, dibantu oleh teman-temannya yang berada di sekeliling lingkaran. Kemudian ada pagoda Tan Bodai. Kuil ini berdekorasi rumit. Biara Tan Bodai dekat Moniwa adalah kuil unik di Burma karena merupakan salah satu kuil dengan dekorasi yang paling rumit di negara ini, dengan penggunaan warna-warna cerah yang luas dan mampu menampung lebih dari 500.000 gambar Buddha. Pada pagoda utama terdapat hiasan warna-warni. Setiap inci dari struktur, baik interior maupun eksterior, ditutupi dengan gambar Buddha. Pada alasnya yang berbentuk bujur sangkar, setiap sisinya memiliki panjang lebih dari 50 meter dan berisi 800 pagoda kecil. Di setiap pangkalan terdapat patung singa dan makhluk mitologis, dan di tengahnya terdapat stupa emas yang berukuran besar dengan tinggi 40 meter. Bagian dasar pagoda terbuka untuk pengunjung. Di sepanjang koridor terdapat gambar Buddha duduk dan berdiri yang berukuran sangat besar. Semuanya mengenakan jubah emas. Dinding dan pilarnya berisi puluhan baris ceruk yang menaiki patung Buddha kecil. Pagoda tersebut dikatakan mampu menampung lebih dari 580.000 gambar Buddha. Di sebelah pagoda utama ada aula doa besar dengan banyak stupa emas kecil yang mirip dengan yang ada di pagoda utama. Di sekitar aula terdapat lukisan semen yang menggambarkan orang-orang penting seperti raja dan menteri yang memegang selembar kertas, yang di atasnya tertulis peraturan yang harus dipatuhi oleh orang-orang. Stupa utama dikelilingi oleh stupa kecil yang berwarna-warni dan 20 pilar besar yang dihias. Di sekitar pangkalan terdapat beberapa patung singa dan makhluk mitologis. Pada bagian pavilion terdapat patung Buddha yang sedang berbaring dengan ukuran yang sangat besar dengan menggunakan jubah emas.
Mungkin itu yang bisa Papan Spidol sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat